Halo Sobat Muda Berkreasi, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke Sobat-sobat Muda Berkreasi, kita udah lama gak berjumpa, saling say hi, saling sapa. Aku Cipta yang akan menemani Sobat Muda Berkreasi di segmen Sore Inspirasi dari pukul 16.00 hingga pukul 17.00. Kita punya waktu sejam ke depan, aku akan temani Sobat Muda Berkreasi di rumah atau lagi beraktivitas di luar rumah pun aku akan temani Sobat Muda Berkreasi. Gitu Sobat Muda Berkreasi. Sebelum kita masuk ke topik kita pada pembahasan kita, maaf, aku pengen say hi dulu ke sobat-sobat muda berkreasi yang ada di rumah. Apa kabarnya? Semoga sobat-sobat muda berkreasi tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia, karena bahagia itu adalah salah satu hal yang membuat kita tetap berpikir positif. Gitu sobat-sobat muda berkreasi. Tentunya di segmen Sore Inspirasi aku punya banyak banget kisah inspirasi yang udah aku kutip dari laman kompas.com. Jadi aku akan bacakan berbagai macam kisah inspirasi yang mungkin yang kiranya bisa menginspirasi teman-teman di rumah gitu. Dan juga aku punya pengumuman untuk sobat-sobat muda berkreasi bahwa dari panitia penerimaan mahasiswa baru ISIP Yapisdia, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, panitia penerimaan mahasiswa baru ISIP Yapisdia tahun akademik 2025-2026 memberikan pemotongan biaya pendaftaran sebesar 50% mulai tanggal 2 Juni sampai dengan 30 Juni 2025 pada program studi administrasi publik, program Magister S2, Administrasi Publik S1, Administrasi Bisnis S1, Ilmu Pemerintahan S1, Ilmu Komunikasi S1, Sosiologi S1, serta Administrasi Perkantoran D3. Ayo segera daftarkan diri Anda. Info lebih lanjut dapat menghubungi Chris Niati di nomor 0811 4870 124 atau Bapak Irwan di nomor 0813 5471 7626. Untuk pasca sarjana boleh menghubungi di Sri Handayani di nomor 0853 5464 3789 atau langsung datang ke Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru PMB di kampus ISIP Yapisdia, Jalan Chandranagara, Samofabia. Waktu pendaftaran pukul 9.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja, atau melalui laman atau website portal pmb.ieb.ac.id. Gitu teman-teman, kapan lagi nih dapat diskon sampai sebesar 50% untuk pendaftaran di kampus tercinta, kampus hijau, kampus kebanggaan, kampus terunggul di Biak Numfor ISIP Yapisdia. Ayo teman-teman join bersama aku, karena di sini banyak banget pengalaman menarik teman-teman bisa dapatin di ISIP Yapisdia. Fasilitas-fasilitas ISIP Yapisdia pun lengkap teman-teman gitu. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan risau, pokoknya terjamin kalau masuk di Yapisdia gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebagai pengantar aku ingin puterin lagu dari Budi Doremi dengan judul Melukis Senja. Enjoy the music everyone.
Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu. Menangis ku berharap masih Oke, sobat muda berkreasi, balik lagi di YB Radio Streaming Muda Berkreasi. Tadi kita udah dengerin lagu dari sebagai pengantar ya. Kita udah dengerin lagu dari Budi Doremi dengan judul Melukis Senja yang bisa relate nih, yang mungkin teman-teman bisa banget masukin di playlistnya yang sudah dengerin lagu, mungkin bisa masukin ke playlistnya. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan kita. Ini yang pertama, kisah dari seorang lelaki berusia 24 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat perpohonan di belakang." Ayah tersenyum dan pasangan muda yang duduk di dekatnya melihat perilaku kekanak-kanakan berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba dia berseru lagi, "Ayah, lihat awan berlari bersama kita." Pasangan itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada lelaki tua itu, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir, dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing, sehingga jangan menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal mereka.
Jadi kita bisa kutip atau kita bisa tarik ya pesan moralnya dari kisah pertama tadi, bahwa kita jangan langsung menjudge orang tanpa tahu alasan atau dibalik semua apa yang dia buat gitu loh teman-teman. Jadi misalnya ada nih satu orang, dia kelihatannya happy banget tapi annoying gitu loh, mungkin happy-nya tuh agak terlalu too much ya buat kita. Cuman kita nggak tahu dibalik bahagianya dia tuh kayak topeng, dia mungkin bisa punya topeng yang mungkin dia untuk menutupi kesedihannya gitu loh teman-teman. Jadi kita bawa enjoy aja gitu teman-teman. Jadi kita jangan pernah ngejudge orang tanpa tahu apa dulu. Nah di sini juga dibilang setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing, sehingga jangan menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal mereka gitu. Oke, move on, kita masuk ke nomor 2, singkirkan masalah. Keledai favorit seorang pria jatuh ke jurang yang dalam. Dia tidak bisa menariknya keluar, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Karena itu dia memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup. Tanah dituangkan ke keledai dari atas. Keledai merasakan beban, mengibaskannya dan menginjaknya. Lebih banyak tanah dituangkan. Ini mengguncangnya dan melangkah ke atas. Semakin banyak beban yang dituangkan, semakin tinggi ia naik. Menjelang siang, keledai itu sedang merumput di padang rumput yang hijau. Setelah banyak mengibaskan dari masalah dan melangkah belajar darinya. Jadi kita bisa kutip, kalau semua mungkin ini masalah, tapi kita akan ada jalan keluarnya dari kita jalani aja masalah-masalah itu, tapi kita akan tetap keluar gitu loh teman-teman. Jangan menyerah gitu. Kita tanpa sadari kita tuh terbentur dan itu akan membuat dia terbentur gitu teman-teman. Oke, move on ke kisah nomor 3. Ini ada tali gajah. Ketika seorang pria sedang melewati gajah, dia tiba-tiba berhenti, bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang, jelas bahwa gajah dapat ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri. Ya, kata pelatih, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka, dan pada usia itu cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka, jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri. Pria itu terheran-heran, hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, beberapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup. Benar banget nih sobat-sobat muda berkreasi. Kalau gagal sekali jangan langsung kalian menyerah. Gagal sekali adalah percobaan. Kalian harus bercoba. Gagal itu adalah salah satu proses dari belajar gitu loh teman-teman. Kalau kita nggak gagal, gimana kita tahu yang benarnya tuh gimana kan gitu teman-teman. Dan aku tuh juga sering banget yang gagal, tapi aku tetap berusaha. Aku tetap coba lagi, yakinkan diri aku kalau aku bisa dapatkan apa yang aku mau. Dan ternyata hasil demi hasil aku dapatkan apa yang aku mau gitu loh teman-teman. Yang penting kita mau berusaha dan jangan takut untuk gagal gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita next ke kisah selanjutnya, aku puterin 2 lagu, yaitu dari Komang yang dinyanyikan oleh Ryan Laude dan juga Tulus 1000 tahun lamanya. Enjoy the music semuanya. Dari kejauhan terdengar cerita tentang kita, ada waktu
Sungguh ingin ku ungkapkan rindu lewat kata lihat. Mati indahmu. Dan apabila bersamamu ku pastikan tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup hidup bersamamu. Ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Biar aku hadir kau masih ragu untuk menerima. Biarkan hati kecilmu bicara. Sekarang yakin beberapa saatnya. Kau jadi bagian diriku. Kau jadi bagian hidupku. Aku selalu percaya. Kau
Oke, sobat muda berkreasi, balik lagi di YB Radio Streaming Muda Berkreasi. Dengan aku Cipta di sini. Tadi kita dengerin lagu dari Rai Laude dan juga Tulus. Sekarang aku langsung lanjut ke pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu kentang, telur, dan biji kopi. Sekali waktu seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil, dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya seorang koki membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkan masing-masing di atas api yang besar. Setelah ketiga panci mulai mendidih, saya memasukkan kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Dia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih tanpa mengucapkan sekata-kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengerang dan menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit dia mematikan kompor, dia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Dia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Dia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya, dia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Dia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Dia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, dia mengamati telur rebus. Akhirnya dia meminta untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" dia bertanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitan yang sama, air mendidih. Namun masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun biji kopi bubuk itu unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya pada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, dan biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup, hal-hal terjadi di sekitar kita, hal-hal terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi kita harus pahami diri kita dulu, teman-teman, gitu, untuk menyelesaikan masalah. Kita harus kuat di dalam dulu, dan juga setelah itu kuat di luar. Karena jujur, untuk menguatkan dalam diri itu susah, teman-teman. Batin itu susah banget karena kita kan nggak tahu ya, masing-masing orang kan kapasitasnya berbeda-beda gitu. Jadi aku pikir kalian harus benar-benar melatih kesabaran, ketabahan di dalam hati. Pokoknya jadi kuat di batin gitu loh, teman-teman. Oke, next kita ke cerita selanjutnya, itu sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?" 50 sen, jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayanannya agak tidak sabar. 35 sen, katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir, dan pergi. Ketika orang saji kembali, dia mulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana diletakkan rapi di samping piring kosong ada 15 sen plus tipnya. Gitu, teman-teman. Oke, tadi kita udah baca ya tadi kalau harus tetap semangat walaupun di gempuran banyak sekali tantangan yang harus kita jalani di era-era sekarang, apalagi kita Gen Z dan juga anak-anak yang mungkin lagi menjalani masa remaja, dan itu tuh
lagi di fase-fase yang sedang jatuh enggak, bangun pun enggak. Jadi di tahap-tahap tengah-tengah gitu loh, anak-anak remaja sekarang. Jadi apapun yang kalian inginkan harus berusaha, tetap berusaha dan tetap percaya sama diri sendiri. Dan untuk menjadikan apa yang kalian mau atau menginginkan apa yang kalian mau, ya tentunya kita harus ada berdoa kepada Tuhan dan juga berusaha yang tadi aku bilang teman-teman. Bahwa kalau kita hanya berdoa tanpa berusaha berikhtiar itu nggak ada hasilnya teman-teman. Jadi walaupun kalian mau seperti apa kalian memanjatkan doa, tapi kalau kalian tidak berusaha itu sama saja kalian bersusah-susah, kayak nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi aku kayak menyarankan teman-teman harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang teman-teman mau, dan juga dilengkapi sama berdoa gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah 2 kisah yang aku bacakan. Sekarang aku pengen share nih pengalaman aku sendiri di gempuran-gempuran yang banyak banget mungkin ya di saat-saat ini. Aku tuh suka banget dengerin dan juga baca kisah-kisah inspirasi di aplikasi X. Mungkin teman-teman juga ada yang suka nih, mungkin teman-teman bisa tonton atau baca atau dengerin, karena itu ada visualnya juga sih kadang-kadang di manifest open face. Nah disitu tuh banyak banget kisah inspirasi untuk kita semua, untuk kita dengerin, membaca dan juga melihat. Di situ kita tersentuh hatinya dan mungkin bisa sampai meneteskan air mata karena banyak banget kisah inspirasi yang membuat kita yakin kepada diri kita sendiri bahwa mereka bisa, kita juga bisa gitu teman-teman. Kalau aku akan ceritain yang pernah aku baca dan dengar dan juga lihat. Kalau aku tuh pernah nontonin aku baca bahwa dia nih adalah salah satu cewek, cewek, dan dia tuh suka banget insecure sama dirinya sendiri. Dia selalu tidak pede, selalu tidak percaya diri dengan apa yang dia punya di dalam dirinya gitu. Dan dia tuh setiap harinya tidak pernah keluar, kalau ada kepentingan baru dia keluar gitu. Dan seingat aku dia tuh introvert juga. Jadi karena hal itu dia menjadi introvert dan tidak membuka diri untuk orang-orang di sekitarnya, even ke orang tua pun dia tuh tertutup. Jadi batinnya dia tuh nggak bisa mengekspresikan perasaannya gitu. Dia tuh nggak belajar untuk mengekspresikan perasaannya karena sering dibully, dan juga dari bully lah itu kita nggak tahu kan mengekspresikan perasaannya kita gimana. Nah itulah menjadikan penghambatan gimana kita harus mengekspresikan perasaannya kita, yang seharusnya kita bisa mengekspresikan dengan cara marah, dengan cara sedih, tapi kita nggak tahu dengan cara apa yang harus kita ekspresikan karena kita tidak terlatih. Kita tidak pernah ditanya kenapa, kita tidak pernah ngayomi. Jadi itu yang membuat kita bingung kita nih apa. Dan dia tuh akhirnya setiap dibully dia tuh hanya diam, dia hanya sabar, dan udah kayak makanan sehari-harinya gitu loh teman-teman. Dia juga bisa kadang-kala menangis, tetapi dia tidak merasakan kesedihan. Dia tuh hanya menangis karena air matanya keluar. Dan itu tuh kalau yang aku baca ya dari salah satu jurnal dokter, itu tuh katanya udah harus ke psikolog karena batinnya dia tuh udah kena gitu loh. Dan di situ karena memang dia dari keluarga yang menengah, yang mungkin untuk ke dokter psikolog itu tidak mungkin biayanya banyak, dan dia tidak punya sebanyak itu, ya dia mau tidak mau dia harus keep lagi sendiri gitu teman-teman. Setelah itu hari demi hari dia pun belajar untuk tidak melawan, atau maksud saya tidak melawan dalam halnya tidak membiarkan dia terus-terusan ditindas. Jadi dia tuh tetap dibully tapi dia didiamin. Nah dari situ dia sudah mulai bahwa dia mempelajari watak-watak seseorang, dia mempelajari banyak sekali karakter orang di sekitarnya, bahwa orang ini kita harus memberikan sifat ini. Jadi dia tuh menerapkan mirroring treatment. Jadi apa yang orang kasih ke dia, nah dia kasih ke orang itu juga. Jadi saling feedback atau saling kasih timbal balik gitu loh teman-teman. Nah dari situlah dia mulai mendapatkan apa yang dia inginkan dari teman, dari keluarga. Nah
Jadi akhirnya dia bisa mengekspresikan dirinya, dia bisa menangis tanpa apa ya, maksudnya menangis karena kesedihan. Jadi dia udah bisa merasakan kesedihan gitu, dan dia udah bisa marah gitu juga. Jadi aku yang bisa kita kutip di sini adalah kita harus berani ekspresikan diri kita dengan hal apapun. Jangan pedulikan kata orang. No matter what they say, you are you. Karena hanya kamu yang akan membuat kamu bisa bertahan di gempuran banyak masalah. Gitu teman-teman. Jadi aku harap teman-teman mungkin yang masih nggak mau atau nggak bisa luapin perasaan, aku mohon banget sih teman-teman harus bisa luapin perasaan, karena dari situlah batin kita bisa lega. Mungkin untuk aku, kalau tipe aku sendiri, aku mungkin memang agak susah untuk meluapkan perasaan, untuk apa emang ekspresikan perasaan aku, menangis, sedih, marah, itu susah. Cuman jika ada kalanya aku menemukan seseorang yang mungkin bisa menampung semua kesedihanku, menampung semua kemarahanku, nah mereka adalah salah satu orang yang berjasa di hidupku gitu, dan itu adalah temanku sendiri, teman dekatku dari SMA. And ya dari situ aku sudah bisa lega. Kalau aku marah sama si A, aku akan mengadu ke temanku ini, karena hanya dia yang bisa mengerti, walaupun dia nggak ngerti ini gimana masalahnya, tapi dia mau mengayomi, dia mau menerima cerita kita. Itu yang kita perlu kan. Nah dari situ aku pengen teman-teman cerita ke orang yang benar-benar teman-teman percaya, karena dari situ kita akan sudah bisa lega gitu batin kita. Oke teman-teman, tadi yang aku udah sharing-sharing, dan sekarang waktunya kita dengerin lagu dari Lobo dengan judul Kau Cantik Hari Ini. Selamat mendengarkan. Kau cantik hari ini, karena hari ini, dan aku suka kau lain sekali, dan aku suka oh, ya. Kau cantik hari ini. Kau cantik
Oke, Sobat Muda Berkreasi, tadi kita dengerin lagu dari Lobo dengan judul Kau Cantik Hari Ini. Ini jadi inspirasi untuk cewek-cewek yang mungkin insecure kalau kalian tuh cantik setiap hari, setiap detik, setiap menit. Gitu, jangan pernah insecure ya untuk cewek-cewek karena kalian cantik dengan apa yang kalian lakukan. Cantiknya orang tuh berbeda-beda, jadi kita nggak bisa nyamaratakan gitu loh teman-teman. Oke, next kita masuk ke kisah ke-6 ya. Rintangan di jalan kita. Dahulu kala ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian dia bersembunyi di dekatnya untuk melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa dengan keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya seorang petani datang, lengannya penuh dengan sayuran. Ketika dia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani ini meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani ini mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi ketika dia mengatakan sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani ini membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan emas dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Wah. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Gitu. Jadi kita harus kayak walaupun kita harus membantu maksudnya untuk hal apapun itu kita harus membantu. Kita nggak tahu maksudnya beberapa orang menyiapkan sesuatu untuk kita, tapi kita nggak boleh berharap juga sih teman-teman. Tapi ada kalanya kita harus tetap membantu walaupun tidak ada imbalannya gitu. Tapi kalau ada imbalan kan bonus, jadi kita mana tahu kan bonus yang dikasih itu dari orang tersebut bisa mengubah takdir kita. Alhamdulillah kan teman-teman. Jadi harus tetap membantu ya teman-teman gitu. Oke, next ke kisah selanjutnya, ke-7, nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan dia bicara. Dia bertanya, siapa yang mau uang $20 ini? 200 tangan terangkat. Dia berkata, saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tetapi pertama-tama, izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan. Dia kemudian bertanya, siapa yang masih menginginkannya? Semua 200 tangan masih terangkat. Ya, jawabannya, bagaimana jika aku melakukan ini? Kemudian dia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Dia mengambilnya dan menunjukkannya kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. Sekarang siapa yang masih menginginkannya? Tanya dia. Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Itu masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, hidup meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa. Bagus. Jadi dari sini aku kutip ya bahwa kita nggak peduli apa yang terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa itu karena pembuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Jadi seringkali di hidup kita ini kita tanpa sadar bahwa hidup ini sering merumungkan kita dan menjadi kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk
atau berurusan dengan keadaan yang buruk, namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa. Bravo, bravo, bravo. Oke, tadi udah 2 kisah yang aku bacakan. Sekarang kita akan dengerin 2 lagu ya sebagai gantinya, yaitu lagu dari Zigas dengan judul Sahabat Dari Cinta. Enjoy the music. Hati yang kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Diri makin bersesat saat kita bersama. Persahabatan berubah jadi cinta. Tutup kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaan tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan. Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa masih ingat untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Aku sudah mulai lupa
Saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus, hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya terlatih patah hati, hadapi detiknya terlatih sakiti. Bertepuk sebelah tangan, sudah biasa ditinggal tanpa alasan. Bukan itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Lama aku dengar tentangnya, yang paling dalam tanjakan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya terlatih patah hati, hadapi getirnya terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan, sudah biasa ditinggal tanpa alasan. Bukan itu pasti. Begini rasanya patah hati, hadapi getirnya disakiti. Bertepuk sebelah tangan, ditinggal tanpa alasan. Luar itu pasti, tapi aku tetap. Oke, sobat muda berkreasi, tadi kita dengerin 2 lagu ya. Sekarang kita masuk ke 2 kisah terakhir, yaitu Tak Terbendung. Extreme Makeover menampilkan pelatih selebriti yang membantu individu yang sangat berkelebihan berat badan mencapai tujuan penurunan berat badan mereka. Terkadang sikap mereka tidak bagus, tetapi di lain waktu orang-orang di acara itu benar-benar luar biasa. Seperti Sarah. Sarah adalah orang kecil, berdiri hanya 4,5. Dia adalah pembicara nutrisi di acara televisi lokal pada awal perjalanannya. Tetapi malu pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya menghabiskan hidupnya berurusan dengan perawakannya yang pendek, tetapi dia telah sangat menderita di tangan saudara perempuannya. Dia beralih ke makan, dan pada saat dia berusia 37 tahun, beratnya lebih dari 200 pon. Ketika dia memulai waktu menaiki tangga di Extreme Makeover, tantangan pertamanya adalah memanjat amphitheater dengan beban 80 pon. Tangga naik melewati lututnya.
tapi dia tidak mengeluh sekalipun. Dia terus berjalan. Perlahan semua orang di teater mulai memperhatikannya. Pada saat dia mencapai langkah terakhir, orang banyak bersorak untuknya. Pelatihnya memberinya tujuan untuk berlari setengah maraton 6 bulan setelah memulai program diet dan olahraganya. Sarah mengatakan tidak. Dia tidak akan menjalankan setengah, sebaliknya dia akan berlari maraton penuh. Pelatihnya menyarankan untuk tidak melakukan karena itu akan menjadi sangat keras di tubuhnya. Dia harus mengambil banyak langkah ekstra karena perawakannya yang pendek. Sarah tidak peduli dia berlari sepanjang maraton. Dia berhasil menurunkan lebih dari setengah berat badannya. Tepuk tangan semuanya dan menjadi seorang pelari seperti yang selalu diimpikan. Gila ya, keren-keren banget ya orang-orang yang tadi aku bacain. Dia menginspirasi aku banget sih, apalagi yang barusan aku baca si Sarah ini, karena aku tipe orang yang eating disorder teman-teman. Jadi aku sering banget kalau makan banyak tuh kayak takut gendut. Tapi karena olahraga jadi aku sekarang udah mulai kayak kontrol makan juga, jadi berat badan aku itu ideal gitu teman-teman. Oke, next yaitu memenangkan pertempuran. Adrien Brown berbagi perjalanan penurunan berat badannya dengan good housekeeping. Adrien suka makan dan sedikit terobsesi dengan makanan. Sebagai orang dewasa, dia memiliki 2 lemari es yang penuh dengan makanan. Dia sudah kelebihan berat badan pada 180 pound ketika berat badannya melonjak saat dia berjuang melawan kanker payudara. Adrien menjadi serius tentang kesehatannya selama pertempurannya dengan kanker. Terinspirasi oleh Jennifer Garner dalam Alias dan bertekad untuk lebih sehat, Adrien kehilangan 90 pound dalam setahun dengan menghilangkan makanan olahan dan berolahraga. Dia membuatnya dapat dikelola dengan memecah tujuannya menjadi kenaikan 10 pound dan menjaga sikap positif. Dan itu membuat kita terinspirasi ya, bahwa kita harus tetap olahraga. Kalau pengen kurus harus tetap olahraga, berusaha gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, gak terasa udah sejam aku teman-teman. Sekarang jam menunjukkan pukul 16.58, yang dimana aku udah harus undur diri. Tapi teman-teman harus tetap standby di IEB Radio Streaming Muda Berkreasi, karena masih banyak segmen. Karena selain ada segmen Music Media, teman-teman kalau ingin kepo-kepoin musik-musik apa sih yang anak-anak IEB Radio Streaming atau para announcer yang akan putar sebentar, teman-teman bisa standby. Dan juga bisa bahkan nanti request, nanti dibuka kolom request di IG, di WhatsApp. Teman-teman standby aja di sosial media kita, karena kita akan membuka kolom request dan juga sharing playlist mungkin ada. Dan aku saranin teman-teman harus tetap dengar IEB Radio Streaming teman-teman, karena akan banyak pembahasan menarik yang akan kita bahas nanti di hari-hari berikutnya. Oke teman-teman, tadi udah aku bacakan beberapa kisah yang memungkinkan untuk kita terinspirasi dari orang-orang yang tadi yang aku ceritakan. Dan aku harap tadi bisa menjadi topik yang menarik untuk kita bahas. Oke teman-teman, aku Cipta. Aku mohon maaf apabila ada salah kata, dan kurang lebihnya aku mohon maaf banget. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebagai penutup, aku akan puterin lagu dari Anyo Wahab dengan judul Cinta. Selamat mendengarkan. Enjoy music. Bye bye. Selesai.